Dan pemirsa, kita akan bahas isu ini selengkapnya bersama dengan juru bicara Anies Baswedan Usamah Abdul Aziz dan pengamat politik Adi Praitno. Namun sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghadirkan perwakilan partai politik yang hingga kini masih belum bisa bergabung dalam dialog kali ini. Selamat sore, Pak Usamah, Mas Adi. Sore Mas. Sore. Ya, Sore, Mas. Pak Usamah, ini baru kemarin Pak Anies bilang terkait dengan ormas ataupun partai baru. Ini di X sudah viral, sudah banyak yang bilang adanya nama Partai Perubahan Indonesia. Bahkan dibilang sudah ada formulir yang disebar, ada QR code untuk sumbangan pendirian partai baru. Benarkah Pak Usamah? Iya, thank you, Mas. Jadi yang pertama soal pendirian partai baru saat ini masih dikaji oleh Pak Anies dan tim. Apakah itu memang untuk membuat partai baru atau untuk membuat ormas? Nah, ini masih dalam kajian. Tapi yang pasti tidak ada proses untuk pendaftaran sampai saat ini. Jadi yang memang tersebar saat ini adalah hoax dan sudah diklarifikasi di media sosialnya Pak Anies bahwa itu adalah hoax. Jadi tidak ada untuk pendonasi, tidak ada pendaftaran. Jadi semua informasi resmi asalnya bukan dari grup WhatsApp atau WhatsApp yang lain ya, tapi memang akan muncul selalu dari media sosialnya Pak Anies Baswedan. Oke. Seperti itu, Mas. Apakah ada upaya dari pihak Anies juga, Pak Usamah, untuk melihat siapa pihak yang sekiranya membuat hoax di media sosial ini? Sampai saat ini kami masih belum tahu karena memang persebarannya itu cukup masif. Sampai sekarang kita masih belum tahu, kita masih coba mencari tahu karena memang itu memuat data dan informasi publik karena mereka harus mengisi form dan formnya itu merupakan data-data pribadi dan itu juga riskan untuk bisa disalahgunakan ke depannya. Oke, baik Pak Usamah, ini sekali lagi kami ingin tegaskan apakah memang betul jalan untuk membuat partai baru ataupun ormas ini menjadi jalan terakhir dan satu-satunya Pak Anies, ataukah masih membuka peluang untuk misalnya berkomunikasi ataupun bekerja sama dengan partai politik, Mas? Ya, apapun bisa terjadi, Mas. Perkembangan kita nggak tahu ke depan. Tapi saat ini yang dalam pembahasan tim adalah memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies untuk membuat partai atau ormas. Jadi itu masih kita bahas. Soal nantinya bergabung dengan partai existing yang sudah ada, bisa saja memungkinkan karena perkembangan kan kemungkinan ke depan akan lebih cepat ya. Jadi kita lihat aja ke depan. Tapi saat ini yang dalam pembahasan adalah yaitu pembuatan partai atau ormas. Oke, baik Pak Usamah, terkait dengan pernyataan dari Pak Anies kemarin terkait dengan sandera kekuasaan. Memang kemarin juga sempat dalam dialog di iNewsroom, Anda menyebutkan tidak menyebut nama siapapun kekuasaan yang dimaksud. Tapi apakah memang betul kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang ada saat ini dan menguasai ataupun membuat intervensi di partai-partai politik di Indonesia yang mungkin akhirnya membuat Pak Anies dalam tanda kutip gagal di pendaftaran pilkada kemarin, Pak? Iya, karena memang yang memiliki kuasa itu banyak, Mas. Mulai dari eksekutif, legislatif, dan banyak sekali. Jadi tidak menohok pada satu orang. Dan hal-hal itu menjadi memang sandra menyandra ini menjadi salah satu faktor yang dari banyak faktor. Salah satu faktornya adalah memang hal itu terjadi saat ini. Karena kita lihat sendiri bagaimana bisa seorang bakal calon memiliki elektabilitas tertinggi dan kepuasan kepemimpinan tertinggi, tapi tidak dicalonkan oleh partai politik. Dan partai politik yang sudah mencalonkan bahkan bisa berpindah haluan dengan satu dan lain hal alasan. Dan ini memang mengindikasikan secara kuat bahwa intervensi itu terjadi. Dan juga bila kita lihat kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, mulai dari Pak Erlangga tiba-tiba mundur dan dikuatkan oleh pernyataannya Pak Bahlil tentang Raja Jawa yang memang jangan macam-macam dengan barang ini Raja Jawa gitu ya. Dan kita nggak tahu siapa yang dimaksud secara persisnya oleh Pak Bahlil di sana. Lalu juga ada perubahan tiba-tiba soal Kemenkumham di 2 bulan terakhir kepemimpinan Pak Jokowi, di mana Kemenkumham adalah kementerian berwenang untuk mengatur pengesahan partai politik. Dan indikasi-indikasi seperti itu banyak sekali terjadi. Jadi akan lebih mudah kita menganalisanya dengan kondisi-kondisi yang ada saat itu. Baik.
Kita ke Mas Adi. Mas Adi, betulkah ini ada tangan besar kekuasaan yang akhirnya menyandra partai-partai politik bahkan membuat Pak Anies akhirnya terpaksa gagal melaju di pilkada, Mas Adi? Ya, saya kira segala sesuatu yang sifatnya tudingan memang dalam politik adalah hal lumrah. Misalnya partai-partai politik itu dikonsolidasikan supaya mereka tidak mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu kontestan. Meski pada saat yang samaan misalnya kita agak sulit untuk bisa membuktikan apakah tudingan itu bisa dibuktikan atau tidak. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalaupun toh mau disebut dengan intervensi kekuasaan itu paling mungkin kita bisa menjelaskan betapa partai-partai non-Kim di luar PDIP itu kan punya interest untuk bisa menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Mereka ingin gabung dengan koalisi pemerintah, ingin jadi menteri, sehingga salah satu uji loyalitas mereka itu adalah jangan sampai mengusung orang-orang yang selama ini memang berseberangan dan anti dengan pemerintah. Ya, Anies Baswedan dalam hal itu. Itu kan bagian dari sesuatu hal yang juga bisa disebut dalam tanda kutip ya sandera kekuasaan. Jadi partai-partai seperti PKS mungkin, PKB mungkin, dan Nasdem mungkin takut juga ngusung Anies Baswedan. Takutnya mereka ini ditolak. Tidak bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Atau di seberang yang lain, takut juga partai-partai ini tiba-tiba ketua umumnya misalnya mengundurkan diri tanpa sebab. Karena faktor tertentu, ada faktor invisible hand, ada faktor sesuatu yang cukup powerful yang bisa membuat betapa kondisi dan situasi partai politik itu bergejolak secara internal. Hal-hal yang semacam ini sepertinya membuat partai politik non-Kim dan non-PDIP agak sedikit menahan diri misalnya untuk memberikan dukungan politik bukan hanya kepada Anies saya kira, tapi kepada pihak-pihak tertentu yang dinilai berpotensi menjadi ganjalan terhadap pemerintahan di masa yang akan datang. Bahkan di berbagai tempat sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, kan sangat kelihatan bahwa PDIP itu memang dikucilkan dan ingin ditinggalkan dan tidak diajak dalam koalisi besar kan. Ini juga bagian dari bagaimana pengaruh kekuasaan itu bisa bekerja. Bisa dua hal kalau mau disimplifikasi. Pertama, ada orientasi bergabung dengan kubu pemerintah. Jadi memang di situ adalah barter yang saya kira memang harus dipertaruhkan. Yang kedua soal kemungkinan ada gejolak di internal partai. Itu yang sepertinya diantisipasi oleh partai-partai ketimbang harus membuat huru-hara politik dalam tanda kutip mengusung Anies yang diusung dalam sejumlah pilkada, ya mending mereka ini lebih berkoalisi dengan pemerintah. Saya kira begitu konteksnya. Ini kan pembicaraan-pembicaraan yang saya kira sudah cukup transparan bisa dinikmati oleh siapapun di negara ini. Tapi ini yang membuat akhirnya Mas Anies ataupun Pak Anies ini kemarin bilang segamblang itu terkait dengan sandera kekuasaan sampai-sampai semua partai politik sudah diintervensi. Memang sebesar apa Mas Adi tekanan yang diterima Mas Anies ketika kemarin sebelum pendaftaran sampai akhirnya ditutup di tanggal 29.00? Kan sebenarnya kalau mau jujur ketika PKS, PKB, dan Nasdem menarik diri dari Anies, tentu satu-satunya harapan Anies bisa maju pasca putusan MK itu dari PDIP. Kalau dari PDIP saya kira saya per hari ini belum ada kekuatan apapun yang bisa mengintervensi keputusan Megawati Soekarno Putri. Bahkan dalam begitu banyak kesempatan politik, Megawati itu kan selalu menantang siapapun pihak-pihak yang mencoba mendikte dan mentarget Megawati. Jadi dalam konteks itulah saya menduga ya soal Anies tidak bisa maju di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Ini murni tak ada kesepakatan politik antara Anies dan PDIP misalnya kan santer terdengar bahwa Anies misalnya diminta untuk menjadi bagian dari PDIP dengan jadi kader gitu ya dengan kartu anggota, tapi kan Anies menolak gitu. Kan ada juga yang bicara soal itu. Itu bisa saja menjadi hal yang membuat kenapa PDIP dan Anies itu tidak ada titik temu, termasuk misalnya resistensi dari pendukung Ahok dalam Pilkada 2017 yang masih belum terima Anies itu dimajukan oleh PDIP. Kalau di Jawa Barat memang terkesan gestur politik Anies itu tidak berkenan. Anies itu memang style politiknya lebih condong untuk di Jakarta ketimbang di Jawa Barat. Hal-hal yang semacam ini bagi saya agak sulit sebenarnya untuk menemukan anasir-anasir kekuasaan karena memang PDIP itu sampai hari ini nggak ada yang bisa mengintervensi keputusan politik mereka. Kalau sebelum itu ketika PKS misalnya PKB dan Nasdem sudah mendeklarasikan dukung Anies, waktu itu tiba-tiba belok ke arah mungkin godaan-godaan kekuasaan yang telah membuat iman politik mereka itu berubah di tengah jalan. Kalau Anda bilang ini godaan, tapi kemarin Pak Anies bilangnya ini adalah mencalonkan saja jadi ancaman. Betul, Pak Usamah.
tidak hanya godaan-godaan politik saja diterima oleh partai-partai pengusung Anies, tapi juga ancaman dan resiko jika mengusulkan Pak Anies menjadi calon gubernur. Seperti itu, Pak Usama. Iya, memang informasi itu kita dapat dari beberapa partai yang bukan pimpinan, itu beberapa partai yang memang menyampaikan hal tersebut, bahwa bila ada partai yang mendukung Pak Anies, maka dampaknya disiapkan ya punishment-nya berupa hal-hal yang terkait dengan masa depan lah dari partai tersebut. Oke. Atau dari tokoh-tokohnya, dan hal ini yang akhirnya membuat beberapa memilih untuk tidak melanjutkan atau tidak ingin mencalonkan Pak Anies. Tapi ya kami menerima dengan ikhlas dan menghormati, menghargai segala keputusan partai yang memilih keputusan itu. Jadi karena itu juga dengan pertimbangan dan keputusan bersama dari partai tersebut, dan kita menghargai dan menghormati karena banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak tahu dan dirasakan dengan kuat oleh partai-partai tersebut. Jadi prinsipnya kami menghargai dan menghormati. Baik, baik. Tapi yang terkait dengan partai baru ini saya mau tanya ke Mas Adi, cuman singkat saja Mas Adi. Seberapa kuat ataupun seberapa potensial jika Pak Anies membuat partai baru ataupun ormas baru, kemudian bisa membuat perubahan dalam tanda kutip peta perpolitikan Indonesia ini, Mas Adi? Ya, saya kira mestinya mudah ya bikin partai politik itu, karena syaratnya juga sangat longgar. Karena Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin siapapun warga negara di negara ini bebas berserikat dan berkumpul. Salah satunya mendirikan ormas dan partai politik. Apalagi misalnya Anies ini sudah punya modal politik yang saya kira cukup luar biasa. Karena ada 3 sebab soal pendirian partai politik. Ada faktor tokoh ya. Biasanya pasca reformasi khususnya partai-partai politik ini kan lahir dari tokoh-tokoh yang cukup sentral. Ada Gus Dur, ada Amin Rais gitu ya, ada Prabowo, ada siapa namanya Surya Paloh, di situ ada macam-macam lah, banyak sekali. Kefiguran Anies saya kira sudah hampir setara dan bahkan melampaui figur-figur yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah soal basis massa. Harus diakui Anies ini memiliki basis massa, terutama di kalangan Muslim ya, perkotaan kelas menengah ke atas. Saya kira ini bisa dikapitalisasi sebagai satu instrumen yang saya kira menjadi penting. Kalau dari survei yang kita punya, ada sekitar 30% preferensi pilihan politik seseorang itu yang didasarkan atas sentimen berdasarkan agama tertentu ya. Saya kira Anies bisa mengkapitalisasi ini. Tinggal Anies ini mencari siapa sebenarnya modal logistiknya, karena bikin partai di negara ini Mas tidak mudah. Oleh karena itu kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum ya, saya kira mestinya mudah ya bagi Pak Anies, banyak loyalis, banyak pendukung, ketokohannya sudah diakui. Ya, saya kira kita tinggal tunggu apa yang harus dilakukan oleh Pak Anies ke depan. Baik, kita juga tunggu nanti jika Pak Anies memang betul membuat partai politik, Pak Usama ya. Nanti partai barunya Pak Anies juga tidak akan bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun. Terima kasih Mas Adi Praetno, pengamat politik, dan juga Pak Usama Abdul Aziz, relawan Anies Baswedan, sudah bergabung bersama kami. Dan sekali lagi pemirsa, kami sudah berusaha untuk menghubungi perwakilan partai politik, namun hingga berakhirnya dialog ini kami masih belum bisa menghadirkan narasumber tersebut. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.